Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Ini sudah mau di penghujung pertemuan ya rekan-rekan mahasiswa. Saya berharap rasa semangatnya itu tetap ada gitu ya. Kadang kita bosan Bu dengan daring, bosan Bu dengan seperti ini. Saya berharap tetap bersabar tapi tetap juga belajar gitu ya. Dengan cara apa? Boleh jadi saya sering menekankan silakan ketika mungkin di luar jam, silakan untuk bertanya di luar itu nggak masalah gitu ya, lewat WA atau japri dan sebagainya, saya persilahkan seperti itu. Dan rekan-rekan mahasiswa, karena ini adalah pertemuan terakhir di bab terakhir di komunikasi bisnis adalah kita akan membahas terkait komunikasi pemasaran. Apa itu komunikasi pemasaran? Dan banyak sekali beberapa para ilmuwan gitu ya, banyak sekali para penulis yang mengartikan komunikasi pemasaran dengan arti yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya poin dari komunikasi pemasaran itu adalah sama. Komunikasi pemasaran itu merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen, saran mengenai perbedaan produk di pasar. Ini adalah menurut Sutisna. Nah, kalau mungkin punya buku karangannya Sutisna, di sana ada gitu ya, terkait komunikasi pemasaran. Yang kedua, komunikasi pemasaran itu merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang luas. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang endingnya dalam hal pemasaran saya mengambil produk jenengan. Pemasaran kita seperti ini. Jadi ada suatu hasil yang kita dapatkan untuk memperkuat yaitu tadi segmentasi mungkin pasar atau mungkin di swalayan, minimarket dan sebagainya. Atau boleh jadi komunikasi pemasaran itu sebagai proses pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan efektif dan efisien. Bahkan sekarang itu sudah, kalau saya lihat itu sudah nggak zamannya lagi kita yang datang gitu ya, kalau mungkin kita sebagai pelaku gitu ya, tapi mungkin sudah turun langsung gitu ya, dari perusahaan itu turun langsung mendatangi rumah, menawarkan. Kalau dibilang cucuk ya nggak cucuk. Saya pernah bertanya ke salah satu orang yang memasarkan gitu ya, apa cucuk Mas terkait mungkin transportasinya dengan apa yang saya pesan. Nggak apa-apa Bu, itu memang pelayanan kita. Ya boleh jadi dengan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang nggak mungkin orang itu cara gampangnya saya yang datang gitu ya, atau mungkin saya yang butuh yang datang. Mudahlah kita mungkin lewat online, atau boleh jadi servisnya kita bisa memberikan apa, jenengan pesan ini saya antar. Nah itu mungkin kelebihan yang bisa kita tawarkan gratis tanpa mungkin ongkir dan sebagainya. Sehingga yaitu tadi apa yang kita jual, produk yang kita tawarkan itu orang itu seneng gitu ya, bagus kok pelayanannya, saya nggak perlu keluar, sudah diantar sampai rumah dan sebagainya. Lalu di sini ada 3 elemen inti komunikasi pemasaran. Yang pertama pesannya, kedua targetnya, yang ketiga media. 1 pesannya, apa yang ingin Anda katakan. Jadi elemen inti komunikasi pemasaran itu kita harus tahu dulu bagaimana kita berhadapan dengan orang. Itu kita harus seperti apa yang ingin kita katakan, target kita apa, kita harus paham dengan siapa kita berbicara. Jadi kita harus tahu dulu, dia orang priayi gitu ya, orang berkelas. Bagaimana? Mungkin tidak dengan bahasa gaul gitu ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan, atau boleh jadi kita punya proposal yang kita tawarkan. Nah, sehingga orang itu mungkin karena sulit ditemui, kita bisanya lewat ini, ya udah kita tinggal proposal kerjasama kita, tawaran kita, pemasaran kita dan sebagainya. Media, saluran apa yang kita gunakan, pasti ada media di sana itu ya. Dan tidak terlepas biasanya adalah HP yang sering kita pegang kemana-mana ini ya. Lalu tujuan dari komunikasi pemasaran yang pertama adalah koneksi. Nah, koneksi itu apa? Komunikasi pemasaran yang menghubungkan bisnis kita dengan pelanggan kita. Nah, kita punya bisnis, kita punya koneksi ya, biasanya tak kenal ke dengan si A, dia punya koneksi ini ya, boleh jadi lewat teman kita jadi punya koneksi jaringan, punya mungkin langganan dan sebagainya, yang pastinya kita tidak terlepas dengan
bantuan oleh orang-orang yang mungkin di sekitar kita. Kedua adalah edukasi. Apa itu mahasiswa edukasi? Edukasi di sini adalah alat komunikasi pemasaran yang dapat membantu kita mendidik pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan kita. Misalnya lewat demonstrasi produk berbasis situs web atau video petunjuk. Nah, bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang untuk membiasakan konsumen dengan produk kita. Kok ini sekarang ada model jilbab seperti ini ya? Mungkin kalau kita nggak tahu caranya, lah ini gunakannya gimana? Caranya bagaimana? Nah, biasanya sudah menggunakan web atau mungkin menggunakan video sehingga kita itu bisa belajar dengan kita melihat tanpa orang itu datang gitu ya. Atau dengan mengajari kita langsung. Tapi ada step by step lewat video yang kita lihat gitu ya. Yang ketiga, masukan. Jadi adalah tujuan komunikasi pemasaran yang ketiga adalah masukan. Jadi kita dapat meminta umpan balik dari pelanggan kita melalui alat komunikasi pemasaran. Nah, kita punya imbal baliknya. Kita survei bagaimana dengan produk kita punya kuesioner, kita isi. Jangan sampai malah loro ati ya. Wah kok ternyata produkku elek, kok jenengan atau bahkan kita sampai nilai dan baik kok tak kasih ini ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita jadikan kekurangan di produk kita atau apa yang kita bawa itu sesuatu yang bisa membuat kita termotivasi gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Untuk apa? Ya untuk memperbaiki produk kita, untuk memperbaiki apa yang kita tawarkan dengan masukan-masukan, dengan rekomendasi-rekomendasi dan sebagainya. Dari sisi apa toh kekurangan saya layanan, berarti yang kita perbaiki layanan. Dari sisi apa toh? Oh ternyata dari sisi kemasan produk, berarti kita perbaiki di sisi kemasan produk dan sebagainya. Keempat, layanan yang seperti saya bahas tadi. Jadi komunikasi pemasaran yang efektif membantu kita meningkatkan tingkat layanan pelanggan. Ketika pemasaran kita efektif, komunikasi kita juga bagus, maka pelayanan yang kita tingkat layanan pelanggan itu juga akan semakin menyenangkan gitu ya. Bahkan sekarang sudah ya layanan customer 24 jam gitu ya. Bahkan sampai nggak tidur ya. Atau mungkin dengan cara seperti apa ya, itu salah satu pelayanan yang mungkin bisa kita gunakan setiap waktu, boleh kita gunakan setiap saat dan sebagainya. Itu. Lalu yang kelima adalah branding. Nah, ini ya pastinya setiap jenis komunikasi pemasaran yang kita hasilkan dan kita distribusikan berfungsi untuk memperkuat merek atau branding perusahaan kita. Nah, yang sudah terkenal ini produk ini, oke kita biasanya kalau sudah produknya itu terkenal, biasanya kita pakai MOU gitu, pakai kesepakatan atau boleh jadi kita harus nanam saham atau boleh jadi kerjasama dengan apa caranya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ini paling efektif jika pesan dan citra pencitraan merek tetap konsisten melalui semua materi pemasaran, periklanan, dan promosi perusahaan kita. Jadi memang untuk menciptakan suatu merek itu enggak gampang gitu ya, butuh waktu, enggak mungkin sesuatu itu secara instan gitu. Biar bisa dikenal dengan melihat gambar saja, kita sudah tahu oh ini produknya si A, oh ini produknya si B, itu juga prosesnya panjang dan gak mungkin itu mulus-mulus saja ya. Satu hal ketika kita berbisnis pasti kita akan mengalami di masa sulit, tapi bagaimana kesulitan itu bisa membuat kita untuk bangkit lagi, untuk semangat lagi, harapannya seperti itu. Yang keenam adalah penjualan. Jadi sasaran akhir dari komunikasi pemasaran ini bagaimana penjualan kita itu bisa meningkat. Mungkin di bulan ini 1.000, bagaimana di bulan besok bisa 2.000. Dengan cara apa? Ya apa tadi kekurangannya bisa kita perbaiki di sana. Harapannya bisa terjual sesuai target. Fungsi komunikasi pemasaran pada bisnis, satu untuk membangun kepercayaan merek. Membangun kepercayaan dari merek yang kita gunakan. Yang kedua menjangkau audiens yang tepat. Nek jenengan iklan ke majalah remaja, kalau sasarannya anak-anak ya nggak mungkin akan membeli gitu ya. Atau mungkin jenengan ketika menawarkan majalah bobo ke orang dewasa yang boleh jadi akan membeli untuk anaknya, tapi juga kurang pas gitu ya. Atau mungkin menawarkan es krim
ke mbah-mbah kan nggak mungkin gitu ya. Masa mbah, ya mungkin makan es krim, tapi kan kita juga menyesuaikan. Biasanya yang suka es krim itu siapa toh? Anak-anak. Oke, berarti sasarannya anak-anak, mainan juga seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya adalah jadi bagaimana bisa tepat gitu ya audiensnya. Yang ketiga, mencapai ROI positif. Jadi komunikasi pemasaran mendapatkan perhatian konsumen dan membujuk mereka untuk berinteraksi dengan kita. Jadi hasilnya itu adalah ROI-nya itu adalah sesuatu yang positif, bukan hanya sekedar interaksi dan sebagainya. Saat tim hubungan masyarakat menyusun strategi seputar promosi penjualan tertentu, maka tujuan kita adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Jadi ada hasil atau ROI positif itu ada suatu peningkatan gitu ya. Di apa? Di pendapatan kita, di penjualan kita dan sebagainya. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk memenuhi tujuan bisnis kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang audiens target kita. Biasanya si A, Mas A cocoknya dengan anak-anak. Cocoknya dengan bagian ini. Si B dia pintar dalam sisi pemasaran, berarti dia cocoknya di B, si C dan sebagainya. Jadi kita tahu terkait kemampuan diri kita, terkait kemampuan masing-masing karyawan, tapi juga kita harus tahu target yang kita bidik siapa, audiennya siapa. Kayak sing iso basa alus karena tujuan kita orang tua si B, berarti dia yang kita minta untuk hadir dalam suatu forum menawarkan produk yang kita tawarkan gitu ya. Dan banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan. Kedua, menciptakan keselarasan antara konten dan saluran kita. Ojo sampai dua hal yang berbeda gitu ya. Yang satu adalah kita menawarkan, boleh jadi satu hal yang sepele, bahkan saya pernah mengalami, kita mau menerangkan sesuatu, ternyata yang dibuka itu hal yang berbeda, materinya ternyata hilang gitu ya, atau boleh jadi tidak sesuai, ya berarti sesuatu itu harus sinkron. Atau mungkin ketika kita menawarkan produk, ya itu tadi harus sinkron, sasaran kita siapa. Kalau mungkin kita menawarkan produk makanan, tapi sasaran kita ke produk baju kan nggak mungkin, tentunya sama-sama yang mungkin di bidang pemasaran produk, yaitu terkait dengan makanan atau mungkin hal-hal lain yang mungkin saya yakin mahasiswa semua itu pernah mengalami, ada yang pernah mengalami gitu ya, atau boleh jadi yang belum. Saya berharap nanti ketika kita dihadapkan di dunia kerja, nggak mungkin kita kuliah selesai cuma diem, kan nggak mungkin, pasti kita akan bekerja. Harapannya yaitu tadi, jangan suka sesuatu itu yang tanpa tantangan, tapi ketika ada tantangan itu menjadi sesuatu pelajaran yang boleh jadi itu tidak akan kita lupakan gitu ya. Bleret atau bahkan baru main dapat curhatan mahasiswa baru masuk sehari keluar kerja. Nah itu bagaimana Bu? Lah ya bagaimana? Berarti kan secara mental itu belum terlatih gitu ya, belum biasa dengan mungkin omongan yang agak banter dan mungkin atau mungkin dengan kerjasama dengan partner kita itu boleh jadi belum atau masih kurang gitu ya. Dan pastikan kita untuk terus berkomunikasi dengan pelanggan. Kita tetap komunikasi, bahkan sekarang sudah ada ya warung pintar, grosir pintar, terus ada Bukalapak ataupun apapun, ternyata itu salah satu media yang memudahkan kita. Tapi ketika kita nggak pintar-pintar menggunakannya, atau mungkin Shopee, tahu ada sale, kita semua barang kita beli, padahal mungkin secara manfaat juga tidak begitu penting ya. Jangan sampai kita berlebihan di hal-hal yang seperti itu. Itu ya, sehingga itu tadi, ini penjelasannya, dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang audiens target kita. Kedua, menciptakan keselarasan antara konten dan saluran kita, sehingga orang yang kita ajak ngomong itu adalah raja, orang yang kita bidik itu adalah raja, sehingga sebisa mungkin kita memberikan servis yang memuaskan gitu ya. Pastikan kita untuk terus berkomunikasi dengan pelanggan, rakyat yang tanya kabarnya atau mungkin baru di mana dan sebagainya. Bahkan untuk penjalin itu di momen-momen lebaran kemarin, saya kasih parcel. Biar apa? Yang mungkin pelanggan-pelanggan kita itu paling tidak puas dengan pelayanan kita. Ada parcel dari sini gitu ya, paling tidak alhamdulillah tetap menjalin kerjasama, atau boleh jadi ada promo-promo khusus dan sebagainya. Itu boleh jadi akan menarik
pelanggan kita untuk tetap berada di tidak berpindah orang gitu ya, tidak berpaling orang atau tidak berpaling di tempat yang lain gitu ya. Dan sebagai kesimpulannya di bab terakhir ini ternyata memiliki strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi tidak hanya membantu kita untuk lebih memahami audiens dan pesan merek kita, tapi juga membantu kita menjaga kejelasan tentang siapa perusahaan kita dan bagaimana terus berbicara dengan audiens kita. Jadi kita harus tahu dulu ketika bekerja, jangan wes yang penting aku lah gawean kok. Tapi kita harus tahu dulu ketika kita mencari pekerjaan sing tak masuki lamaran ke perusahaan opo, aku cocok opo ora, terus bagian ini tuh kira-kira nanti ke depan seperti apa ya. Itu ya walaupun mungkin proses untuk kita belajar, tapi paling tidak kita menyukailah dengan apa yang kita lamar gitu atau mungkin yang menyukai tempat kita bekerja gitu ya. Ketika pemasaran dan komunikasi terintegrasi secara efektif, kita lebih mampu berkomunikasi dengan audiens kita dan mulai melihat hasil dari pemenuhan kebutuhan bisnis kita, sehingga keuntungan-keuntungan itu bisa kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah menyukai apa yang kita bawa, saya menyukai di dunia kuliner, ya jangan setengah-setengah gitu ya, sehingga dari sini yaitu tadi ketika kita yakin apa yang saya bawa ini adalah suatu produk yang nantinya bisa menjadi brand, walaupun mungkin jatuh bangun dan sebagainya gitu ya, insya Allah nanti ada yang mungkin prosesnya pendek gitu ya rekan-rekan mahasiswa, cuma butuh 2 bulan 3 bulan sudah sesuai target, tapi juga ada butuh bertahun-tahun untuk membangun, bangkit, jatuh bangkit lagi, atau bahkan kita malah mundur. Nah itu tergantung diri kita itu ya. Dan selanjutnya kita juga perlu mencatat setiap biaya pemasaran, pengeluaran, pemasukan. Jangan sampai kita laku di A tapi ternyata uangnya di wis tak nggo jajan no. Jangan sampai seperti itu. Harus ada pembukuan yang jelas untuk apa kita dapat berapa, terus kita gunakan apa dan sebagainya, itu harus jelas. Hari ini saya laku apa, ditulis 1, 2, 3, 4, atau mungkin sudah ada di komputer ya seperti ini. Oh ternyata kok produk ini produk lawas ya, atau mungkin wis udah bosen, ada inovasi apa yang bisa kita berikan, penawaran apa dan sebagainya. Boleh jadi ketika kita nggak punya produk, kita bisa merangkul produk orang lain untuk masuk di mungkin di bisnis kita gitu ya, ditambahi menu iki tapi tetap jenengan sing ngelola, tapi jenengan masuk di perusahaan saya, rumah makan, oh jenengan pinter di hal meracik ikan gitu ya, oke masuk salah satu menu di perusahaan saya, di restoran saya, tapi tetap jenengan yang untuk nyekel di bagian ini dan sebagainya. Ya itu ya rekan-rekan mahasiswa terkait materi terakhir kita, semoga bisa sedikit banyak memberikan bekal untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan saya berharap jangan patah semangat ketika kita punya bisnis, kita punya ide apapun, ketika kita mampu, kita yakin kita bisa, silahkan untuk dijalankan. Jadi ibarat orang jangan melangkah itu setengah hati gitu ya. Yakinkan diri kita kalau kita itu mampu gitu ya. Ya itu rekan-rekan mahasiswa semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Ketika dari awal sampai akhir mungkin saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.